Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Gunung Sinabung kembali erupsi. Ratusan buruh demo DPRD Sumatera Utara minta kenaikan UMK dan UMP. Pemkab Batubara terima penghargaan dari Kemenkeu Republik Indonesia. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi setinggi 2.000 meter. Disertai dengan awan panas guguran sejauh 2.500 meter, tim pemantau Gunung Sinabung mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menjauhi zona merah. Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Hal ini terlihat terjadi erupsi dengan ketinggian 2.000 meter, dan disertai dengan awan panas guguran sejauh 2.500 meter. Pada Selasa sekitar pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Namun visualisasi Gunung Api Sinabung tidak begitu jelas terlihat dikarenakan berkabut. Menurut Kabid Mitigasi Gunung Api Hendra Gunawan, dari pantauan teramati letusan setinggi 2.000 meter dengan warna asap kelabu. Dan teramati 2 kali awan panas guguran dengan jarak luncur 1.500 hingga 2.500 meter mengarah ke timur tenggara. Oh enggak, jadi ini masih maraton ya. Ini kegiatan yang kadang-kadang mungkin sepi, tapi kadang-kadang ya itulah yang berbahayanya seperti itu. Jadi jangan sampai kita kendor bahwa Gunung Sinabung ini udah tidak aktif, tapi ini masih walaupun menurun, tapi tetap masih berpotensi terjadinya awan panas. Nah itu yang jangan sampai lupa gitu masyarakat. Karena jarang awan panasnya, jadi seolah-olah menganggap itu sudah berhenti. Pak, berarti dalam hari terakhir ini aktivitas Sinabung memang ada penurunan? Ya, dari jumlah gempa perlahan kubah memang menurun, tapi kan seperti kita lihat tadi kan masih terjadi awan panas. Siap, ya, tetap berbahaya. Untuk abu vertikalnya tadi memang dari material dari awan panas sendiri atau apakah ada erupsi seperti itu Pak kira-kira Pak? Dari awan panas itu sendiri. Siap. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan menjauhi zona merah. Apabila keluar rumah menggunakan masker untuk mengantisipasi adanya hujan abu. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, diduga salah injak pedal mobil jenis Matic, seorang pengendara mobil menabrak angkutan umum di Medan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 4 orang penumpang mengalami luka cukup serius dan 1 diantaranya kritis, langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah ditabrak oleh mobil pribadi dari belakang, angkutan umum yang sedang membawa sewa ini masuk ke dalam parit di kawasan Jalan Kapten Rahmat Buddin, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Angkutan umum dari arah terjun menuju Medan yang mengalami rusak di bagian belakang ini keluar dari jalan setelah ditabrak mobil pribadi jenis Matic dari belakang, sempat terhempas masuk ke dalam parit. Akibat kejadian tersebut, angkutan umum yang membawa 4 orang penumpang mengalami luka serius dan 1 diantaranya kritis, langsung dilarikan ke rumah sakit di kawasan Marela. Salah satu warga mengatakan, kejadian bermula saat pengendara mobil pribadi warna merah akan keluar dari dalam gang rumahnya. Diduga salah injak pedal, mobil melaju hingga menabrak angkutan kota yang sedang melintas di depannya. Mobilnya kenceng tadi dari dalam gang. Dia kenceng langsung ngegas, dia langsung nabrak angkot. Tunggu rem. Terus nabrak angkot terguling angkot. Ada korban katanya? Ada kaki patah. Itu siapa yang kakinya patah? Ibu-ibu. Penumpang angkot ya? Iya. Kalau kondisi bapak yang naik mobil? Sini koyak. Kini petugas kepolisian dari Satlantas Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab kejadian dan mengevakuasi angkutan umum menggunakan alat berat. Dan juga saat ini petugas mengamankan seorang pengendara mobil pribadi untuk dilakukan pemeriksaan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi lainnya, pemirsa, Polres Simalungun, Sumatera Utara merilis hasil tangkapan kasus narkoba selama 6 bulan terakhir. Petugas berhasil mengungkap 82 kasus dan menangkap 104 orang beserta barang bukti. Peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara cukup mengkhawatirkan. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya pengguna maupun pengedar yang berhasil ditangkap oleh personel Polres Simalungun. Berdasarkan data Sat Narkoba Polres Simalungun, selama 6 bulan terakhir ini petugas telah berhasil mengungkap 82 kasus dengan jumlah barang bukti sabu seberat 231,29 gram dan ganja 44,77 gram. Hal ini disampaikan Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo saat temu pers. Tersangka berjumlah 104 orang, terdiri dari 98 pengedar sekaligus pengguna, dan 6 lagi hanya sebagai pemakai. Di antara tersangka ada 3 perempuan dan 3 di bawah umur. Dari seluruh pelaku, sebagian berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sebagian lagi ada yang masih dalam tahapan penyidikan. Sehingga pada temu pers hanya menghadirkan 4 tersangka dan barang bukti. Kami akan menyampaikan rilis bahwa kami dari Polres Simalungun yang pertama berkaitan dengan narkoba, kami tetap berkomitmen untuk terus memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba di wilayah kami. Bentuk komitmen itu kami sampaikan pada hari ini bahwa selama kurun waktu, selama kami bertugas di sini, ada sekitar 82 perkara yang kami ungkap. Kemudian jumlah tersangkanya ada sekitar 104 dengan rincian yang dewasa 96 orang dan yang perempuan 3 orang. Kemudian anak-anak juga ada sekitar 3 orang. Yang menarik, rekan-rekan sekalian, dari pengungkapan ini tentunya kami tidak terlepas dari bantuan dari masyarakat, kemudian bantuan dari lembaga swadaya masyarakat juga yang memberikan informasi kepada kami. Kapolres juga menjelaskan, dari sekian perkara narkoba yang diungkap, diperoleh dari informasi aplikasi Horas Paten yang diluncurkan oleh Polres Simalungun. Aplikasi ini merupakan terobosan baru setelah mendapat masukan dari elemen masyarakat. Aplikasi ini akan terus dikembangkan agar dapat digunakan secara maksimal merespon segala kasus dan perkara seperti penanganan lalu lintas, kejahatan terhadap anak dan perempuan, hingga kejahatan penyalahgunaan narkoba. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Ratusan buruh demo DPRD Sumatera Utara minta kenaikan UMK dan UMP. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Tidak ada kenaikan upah minimum kabupaten dan upah minimum provinsi tahun depan. Ratusan buruh di Sumatera Utara berunjuk rasa ke kantor DPRD Sumatera Utara di Kota Medan. Massa berharap ada kenaikan UMK dan UMP tahun ini dan tahun depan minimal 8%. Dengan melawan arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, ratusan buruh dari berbagai perusahaan di Sumatera Utara yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau FSPMI KSPI Sumut berunjuk rasa menuju gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol, Medan. Dalam orasinya, ratusan buruh ini meminta DPRD Sumatera Utara supaya mendesak Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi agar dinaikannya upah minimum kabupaten kota atau UMK dan upah minimum provinsi atau UMP Sumut minimal 8% tahun ini. Ratusan buruh ini mengecam sikap pemerintah Sumatera Utara khususnya Gubernur yang tidak menaikkan UMK dan UMP untuk tahun ini karena mengikut surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang mengimbau agar seluruh gubernur se-Indonesia tidak menaikkan UMK.
Menurut buruh, bagi mereka pekerja, upah merupakan jantung penghasilan untuk memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya. Dengan naiknya upah akan membuat daya beli masyarakat tinggi, terutama di tengah kondisi negara yang kini kesulitan ekonomi. Jika UMK dan UMP tidak naik, ini akan menimbulkan kesengsaraan bagi buruh, apalagi mendekati Natal dan Tahun Baru. Buruh mengatakan mereka terima UMK dan UMP tidak naik, tetapi harus ada jaminan seluruh harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru di Sumatera Utara tidak mengalami kenaikan sehingga ada keseimbangan. Kita meminta kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk menaikkan upah minimum kabupaten kota se-Sumatera Utara minimal naik 8%. Kita sangat berharap kepada Bapak Gubernur untuk tidak mematuhi surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang meminta kepada Gubernur Sumatera Utara untuk tidak menaikkan upah minimum kabupaten kota. Bagi kami pekerja buruh, upah merupakan jantung penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya. Apabila upah naik, maka daya beli akan menurun. Buruh akan semakin miskin. Karena kita tahu, saat ini negara sedang kesulitan secara ekonomi. Yang kedua, nanti pada saat menjelang tahun baru, harga-harga kebutuhan hidup juga akan merangkak naik. Sementara upah tidak naik, maka yang terjadi adalah kemiskinan karena daya beli akan semakin menurun. Lalu kita juga menghimbau, meminta kepada Bapak Gubernur, apabila memang UMP dan UMK Kabupaten Kota se-Sumatera Utara tidak dinaikkan, kami meminta agar harga-harga kebutuhan hidup di Sumatera Utara juga tidak naik, sehingga ada keseimbangan ya antara kemasukan dan pengeluaran. Lalu selanjutnya kita juga meminta kepada Bapak Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan kasus-kasus ketenagakerjaan yang mangkrak bertahun-tahun di Sumatera Utara. Ya, ada kasus yang sampai 3 tahun tidak mampu diselesaikan. Kita rutin melakukan aksi. Selain mendesak minta dinaikannya UMK dan UMP, masa buruh juga menyatakan untuk diselesaikannya persoalan buruh di Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa 5 orang pejabat Labuhan Batu Utara dalam kasus korupsi pengurusan dana alokasi khusus APBNP 2017 dan APBN 2018 Labuhan Batu Utara. Bupati Labuhan Batu Utara telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Jakarta. Sebanyak 5 orang yakni pejabat dan mantan pejabat Labuhan Batu Utara diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Aula Mapolres Asahan. 5 orang yang diperiksa yakni HS Sekda Kabupaten Labura, SF Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Labura, HW Kepala Dinas Perhubungan Labura, MI mantan Kabak Umum Labura, serta LH PNS Pemko Medan. Kelima orang diperiksa penyidik KPK sebagai saksi atas pengembangan kasus korupsi pengurusan dana alokasi khusus APBNP 2017 dan APBN 2018 yang melibatkan Bupati Labuhan Batu Utara KSS yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Jakarta. Pak, siapa aja yang diperiksa ini, Pak? Bagaimana ini, Pak? Apa aja pertanyaannya, Pak? Apa aja pertanyaan itu, Pak? Belum selesai, belum. Pertanyaannya mengarah kemana, Pak? Sejumlah saksi enggan memberikan komentar kepada awak media terkait pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, usai audiensi dari ruang rapat sejumlah anggota DPRD Nias Utara adu mulut dengan Sekretariat Dewan. Peristiwa itu secara spontan terjadi dan disaksikan oleh sejumlah pegawai kantor Sekretariat DPRD Nias Utara. Dengan nada suara keras terucap dari kedua pihak antara sejumlah DPRD dengan Setwan, saling menghunjuk sembari menuding pun terjadi di luar ruangan rapat. Kejadian bermula setelah 3 fraksi dari lembaga DPRD Nias Utara audiensi mengantar pengaduan kepada Badan Kehormatan Dewan atas tudingan yang beredar selama ini bahwa sejumlah kegiatan DPRD 3 bulan terakhir lumpuh. Ketua Badan Kehormatan Dewan Bedali Lase menjelaskan, pihaknya merasa tersinggung atas sikap Setwan dengan tiba-tiba meninggalkan ruang pertemuan audiensi yang dipimpinnya saat itu.
Sementara menurut Setuan Eferi Zaluku, bahwa pertemuan audiensi yang sedang berlangsung hari itu tidak resmi karena tidak ada undangan yang diparafnya. Akibat dari perbedaan pendapat tersebut, usai pertemuan terjadi adu mulut yang berlangsung lama dengan beberapa komentar saling tuding-menuding antara satu dengan yang lainnya. Saya kesal kepada sekretaris saya sebagai sekretaris Badan Kehormatan selaku sekwan di DPRD Kabupaten Astara, hanya beberapa menit dia mengikuti rapat di Badan Kehormatan, menerima laporan dari fraksi-fraksi, langsung dia tinggalkan tanpa ada pemberitahuan kepada saya sebagai Ketua Badan Kehormatan. Seakan-akan dia ini pembohong, tak perlu dipercaya lagi di Dinas Utara ini. Terima kasih. Mengenai dari apa yang disampaikan oleh Ketua BK, memang saya juga heran apakah Bapak ini sudah ada yang dia ada marah, sangat emosional. Sementara apa yang disampaikannya itu tidak benar, Pak. Tadi saya dihubungi sekitar jam 11 seketika bahwa ada rapat BK karena belum saya paraf itu surat undangan dan belum saya ketahui. Makanya saya katakan tidak atau kurang resmi lah rapat itu. Augo Manusega melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019. Piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Tanjung Balai Fedrioka kepada Bupati Batubara Zahir di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara. Di Provinsi Sumatera Utara ada 21 dari 34 kabupaten kota yang mendapat opini WTP dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019. Salah satunya adalah Kabupaten Batubara. Sementara Kabupaten Batubara sendiri telah 2 kali mendapat opini WTP, yaitu pada tahun 2018 dan 2019, selama 12 tahun berdirinya Kabupaten Batubara. Bupati Zahir mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah yang telah membuat laporan keuangan sehingga meraih opini WTP. Zahir pun berharap agar opini WTP tersebut tetap dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah Batubara secara berturut-turut mulai tahun 2019 itu mendapat opini WTP dari BPKRI. Begitu juga Asahan itu sudah mendapat 3 kali, ini yang ketiga. Asahan dan Batubara ini kan satu kabupaten yang sekarang berpisah antara adik dengan abang. Nah tentu kita bersyukur ini bisa diberikan penghargaan oleh Kementerian Keuangan melalui KPKN Tanjung Balai terhadap opini yang dimaksudkan tadi. Kita berharap bahwa ke depan tahun 2020 juga ini bisa meraih opini WTP sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Langkah-langkah ke depan apa Pak? Untuk mempertahankan WTP-nya? Ya, karena kan baru 2 kali selama 12 tahun. Ya, tentu para kepala dinas, kepala OPD itu dalam memenuhi kriteria terhadap persyaratan-persyaratan yang menjadi laporan keuangan itu, ini harus dilengkapi secara maksimal dan lengkap. Nah, sehingga dari item-item yang dibutuhkan terhadap pengisian laporan keuangan itu harus kita penuhi. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi berikutnya pemirsa, kondisi pandemi COVID-19 membuat sejumlah pelaku usaha harus memutar strategi pemasaran agar dapat terus bertahan di tengah upaya pemulihan perekonomian nasional.
Salah satunya adalah usaha olahan ukiran kayu khas Palembang, Sumatera Selatan. Sejak 2 bulan terakhir, para pengrajin tersebut mulai masif melakukan penjualan di jejaring media sosial serta situs penjualan daring. Hasilnya kini mulai menunjukkan tren positif dengan meningkatkan pemesanan yang berimbas kenaikan omset sekitar 10 hingga 15%. Di tengah kondisi perekonomian dunia usaha yang tidak stabil imbas dari pandemi COVID-19, tak lantas membuat Ernawati, seorang pengrajin dan pengusaha produk kayu ukiran khas Palembang, Sumatera Selatan, menyerah begitu saja. Jika sebelumnya Erna mampu menjual berbagai macam produk kayu ukir khas Palembang sebanyak 30 unit per bulan, kini di masa pandemi sekarang, ia hanya mampu menjual sekitar 10 hingga 15 unit per bulan, dengan penurunan omset sekitar 40%. Meski begitu, Erna tetap memproduksi berbagai produk kayu ukiran khas Palembang seperti lemari pakaian, meja rias, mimbar masjid, dan sebagainya bersama 4 orang pegawainya. Sementara untuk menyiasati penurunan omset, ia pun harus memutar strategi pemasarannya, yakni dengan memasarkan produknya secara daring, baik melalui media sosial maupun berbagai situs aplikasi penjualan. Strategi yang dijalankannya sejak 2 bulan terakhir menunjukkan tren positif. Kini, secara bertahap penjualan produknya berangsur meningkat sekitar 10 hingga 15%, dengan banyaknya pesanan yang berdatangan dari luar kota Palembang. Ya, sangat terasa Pak ya, sekitar ya turunnya tuh sekitar 40%-an lah. Mengatasi hal ini gimana Bu? Ya kalau dulu kan kita itu offline ya jualnya, sekarang kita bantu dengan online, sampai luar kota kita layanin. Gara-gara kalau nggak gitu kan omset kita turun banyak Pak, kalau nggak gitu kan. Ada peningkatan nggak? Ada tren peningkatan Bu dengan online? Iya, online tuh sangat terbantu Pak. Kalau dulu kan kita offline ya, jadi online ini sangat membantu lah. Ini khas Sumatera Selatan. Gimana lihatnya? Saya lihatnya itu dari online sih, masa ukir. Jadi saya dari infonya dari online. Setelah melihat sendiri gimana? Lukisannya, ukirannya bagus. Dan memang ini handmade, terbuat dari tangan gitu, bukan cetakan atau apa. Memang mereka ukir dari tangan. Ini apa? Ini jenis barangnya? Ini jenis barangnya katanya motifnya motif mawar. Mawar ya? Iya, memang khas Palembang kan. Untuk membuat satu produk ukiran kayu khas Palembang, biasanya Erna dan pegawainya mampu menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Sedangkan untuk harga jual produknya, dihargai mulai dari 2,5 juta hingga 8 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan motif yang dikerjakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.